Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi. Pertemuan ke-13, artinya kita tinggal satu kali lagi pertemuan minggu depan. Nah, untuk minggu depan, sebaiknya kita bikin offline. Ya, tapi offline-nya biasanya malam ya. Yang siangnya, yang paginya tetap kita pakai materi Zoom. Nanti tolong diatur sama apa namanya, nah, kita akan bicara kali ini tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Slide-nya nggak banyak, ceritanya yang banyak. Oke, nah, saya bikin gini. Jadi inti dari sistem informasi pemasaran, gambarnya cuma segini, tapi kita jelaskan satu-satu. Ya. Pertama, kita akan membedakan antara data dan informasi. Data itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan fakta. Ya, dia sifatnya kumpulan dari fakta-fakta. Tapi kita belum tahu ini gunanya apa, kita belum tahu. Nah, setelah diolah, maka kita bisa melakukan penafsiran. Nah, kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita pakai untuk melakukan tindakan-tindakan strategis. Nah, data yang sudah diolah itu disebut sebagai informasi. Ya, contoh, Anda lihat data dari pembelian. Pembelian itu dalam sehari datanya ini. Kapan, yang beli siapa, jumlahnya berapa. Itu baru data, kita belum tahu apa-apa tentang itu. Nah, setelah kita olah, kita baru tahu, oh ternyata penjualan kita paling banyak itu jam 11 sampai jam 12. Kemudian jam 4 sampai jam 5. Nah, itu baru disebut informasi. Apa? Tatkala data sudah diolah. Bentar ya. Bentar. Saya mesti bentar, ini gimana caranya? Sabar. Bentar. Sorry, gangguan. Nama juga di rumah ya begini. Oke, kita masuk dari apa yang kita ambil dulu. Yang pertama kita ambil datanya itu adalah lingkungan yang terkait dengan pemasaran kita. Mulai dari apa? Bagaimana situasi pasar? Ya. Potensinya bagaimana? Ada macam-macam. Pasar yang ada, pasar yang bisa dikembangkan, pasar yang menjadi fokus kita, pasar yang menjadi potensi kita, orang akan bisa beli, dan pasar yang kita sudah punya, yang ada saat ini. Teknologinya seperti apa? Adakah perkembangan teknologi yang membuat pemasaran kita akan berubah? Contoh, yang tadinya orang belanja di toko, ke mall, sekarang ternyata geser. Gesernya apa? Orang belanjanya di Tokopedia. Nah, ini gimana jadinya? Di sisi lain, di titik itu kalau kita tahu, kita ngotot tetap bikin jualan di, di mall, ya agak repot juga. Maka salah satunya adalah bukan jualan yang utama, tapi display. Orang-orang terutama itu kalau mau beli apa-apa itu dia nyari display. Nah, Anda harus bisa menyediakan displaynya.
terutama kalau untuk urusan bahan, kualitas jahitan. Nah, itu Anda perlu ada displaynya. Kalau handphone itu bagaimana megangnya, itu display. Maka harus dicarikan gimana supaya ada displaynya. Penjualannya sendiri mau nggak mau nanti akan lewat online. Nah, begitu online, yang utama apa yang Anda harus perhatikan? Bagaimana reviewnya? Karena zaman sekarang orang melihat kualitas itu, yang paling gampang itu adalah reviewnya bagus nggak, ratingnya bagus nggak. Maka ini harus berhati-hati karena yang namanya review itu ternyata bisa dibeli, baik positif maupun negatif. Nah, saya bisa beli review bagus, kita nyebutnya sebagai akun tuyul, ya, untuk naikkan rating saya, untuk naikkan hit rate saya. Tapi saya juga bisa menjelekkan, saingan saya adalah Anda itu. Saya bisa bayar orang untuk menurunkan rating Anda. Ya. Nah, itu kita mesti hati-hati di situ. Kemudian kita juga mesti lihat data apa yang terjadi pada saluran-saluran distribusi kita. Bagaimana saluran distribusi kita? Bagaimana kinerjanya? Apa yang mereka hadapin? Perkembangan apa yang menjadi tantangan mereka? Inovasi apa yang mereka telah perbuat? Daerah-daerah mana yang perlu dilakukan perbaikan pada saluran? Umpamanya ada satu daerah baru, maka apakah di situ ditarik agen, taruh agen atau distributor atau cukup pengecer aja? Nariknya dari mana? Ya, ini menarik ya. Karena tadi saya melihat ada satu fenomena menarik, warung rokok. Warung rokok itu secara garis besar itu ada dua golongan pedagangnya. Satu dari Kuningan, yang satunya lagi dari Madura. Kuningan selalu lebih mahal. Kalau dilihat antara dia ngambil marginnya lebih tinggi. Dan yang kedua adalah dia belinya dengan harga lebih tinggi. Loh, Madura itu gimana? Ini menarik. Ternyata Kuningan itu kalau beli warung per warung. Sehingga volumenya nggak gede. Madura lain, umpamanya satu daerah gitu ya, satu kelurahan atau bahkan satu kecamatan, itu Madura dikumpulin, terus didata. Kamu mau beli apa? Umpamanya beli rokok, Samsu gitu ya. Maka Madura akan beli dalam jumlah besar, minimum ya 10 karton. Sementara kalau warung satu karton aja udah ngap-ngap dia. Madura bisa beli 10, 20, sampai 50 karton. Setelah itu apa? Nanti didistribusi. Dengan demikian, harganya bisa beda sampai 3.000 perak. Wah, itu sangat signifikan perbedaan 3.000 tadi. Ya. Nah, itu intinya ada di saluran distribusinya. Kalau saluran distribusi itu semakin ecer, maka biayanya akan semakin tinggi. Artinya harga belinya akan semakin tinggi, harga jualnya juga semakin tinggi. Nah, kita tinggal lihat efektivitas antara kemudahan konsumen mendapatkan barang kita dengan harga. Semakin mudah berarti apa? Saluran distribusinya semakin panjang, semakin dekat ke konsumen. Tapi begitu semakin panjang, semakin dekat, berarti semakin banyak. Semakin besar juga biaya yang dikeluarkan untuk mentransportasikan barang tersebut ke dekat konsumen. Ya. Hasilnya apa? Harganya menjadi relatif tinggi. Nah, Anda sebagai marketer itu nanti secara strategi terutama mulai ngitung di titik mana Anda bisa terima kedekatannya. Ya. Di titik mana Anda harus bisa terima kenaikan biayanya. Di titik mana Anda harus menjangkau pasar lebih jauh lagi. Ya. Itu di salurannya. Kemudian kita juga ngomong tentang kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu apa? Anda bisa melihat daya beli masyarakat. Sehingga untuk produk-produk tertentu, Anda harus memperhatikan kapan terjadinya lonjakan pembelian, kapan akan ada turun. Contoh, untuk barang distribusi seperti barang konsumsi seperti baju, sepatu, ya, maka dia akan naiknya itu kapan?
menjelang Lebaran. Ya. Barang-barang yang seperti itu menjelang Lebaran. Tapi kapan turunnya? Begitu waktu mau masuk sekolah. Maka penjualan-penjualan itu relatif turun. Kenapa? Orang pada nahan duitnya. Loh, kenapa? Ya buat bayar sekolah anaknya. Ya, ya biasanya itu ada di sekitar Juli, Agustus. Kadang-kadang mulai dari Juni, Juli, Agustus, September. Itu masa puasa buat retail. Orang-orang pada nahan. Ya. Nah, itu kaitannya juga dengan ekonomi. Artinya apa? Kalau sekarang lagi susah ekonomi, maka daya beli turun. Artinya konsumen Anda akan relatif nahan duitnya. Kenapa? Jangan belanja dulu. Eh, Ekonomi lagi susah. Kita pegang duit dulu. Nanti kalau sewaktu-waktu butuh, kita ada duit. Nah, ini menjadi data yang harus kita tangkap untuk membuat prediksi. Kalau Anda bisa melakukan prediksi ini, menjadi lebih menarik. Contoh, dengan menggunakan pendekatan data analytics, saya punya kawan itu dia bekerja sama dengan dealer motor tertentu, saya nggak sebut mereknya. Dia bisa memprediksi kapan salesnya itu harus bicara dengan calon konsumen yang mana. Itu dilihat dari data kecenderungannya. Sehingga dia bisa tahu konsumen ini dia akan beli motor itu bulan Mei. Kalau dia tahu bulan Mei, maka pendekatan dilakukannya paling cepat itu di April, ya, April awal. Ya, biasanya 2 minggu sebelumnya mereka baru melakukan pemasaran secara intens ke calon konsumen tersebut. Artinya mereka tidak sentuh konsumen tadi pada waktu Januari, Februari. Karena dia akan melakukannya, sorry, tadi saya ngomongnya apa? Maret ya. Maka pendekatannya di Februari. Mereka tidak akan melakukan pendekatan di Desember maupun Januari. Kenapa? Percuma. Nanti akan tenggelam lagi karena orang itu akan belinya di Maret. Nah, dengan pengetahuan dan data analitik tadi, kawan saya bisa menaikkan penjualan dari agen tersebut 30%. Dari apa? Bagaimana dia melihat datanya, bagaimana melihat kondisi ekonominya, bagaimana dia melihat trennya. Nah, itu tadi diaplikasikan ke strategi penjualan. Tidak lupa juga adalah apa yang terjadi dengan para pesaing kita. Kita mesti perhatikan. Ingat ya, pesaing kita ini yang membuat kita menjadi lebih efisien. Sehingga apa? Kita harus selain berhati-hati, kita juga harus banyak belajar dari dia. Apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa yang bisa membawa dampak pada kita? Apa yang harus kita perbaiki? Bagaimana cara melawan tindakan mereka? Ini menjadi penting. Jadi tatkala konsumen Anda melakukan diskon, ya, diskonnya pada produk, Anda harus berpikir kalau Anda ikutin diskon, yang terjadi apa? Anda akan rugi karena margin Anda tergerus untuk kasih diskon. Gimana caranya? Salah satunya adalah Anda bikinnya pakai bundling, ya. Satu barang harganya 1.000, tapi kalau Anda beli 3 barang harganya 2.000. Ya. Kelihatannya tipis, tapi volume Anda naik. Ya, atau dibanding dengan produk-produk lain yang sedang sepi. Ya. Ya, modelnya seperti itu. Atau bekerja sama dengan saluran lain, sehingga kalau beli barang ini harganya tetap, tapi berhadiah tiket nonton bioskop, atau berhadiah voucher makan, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang Anda harus waspadai data-data tersebut dari para pesaing Anda. Ya. Kadang-kadang ada pesaing yang lebih bagus mereka melakukan analisa daripada Anda. Sehingga Anda bisa belajar dari dia. Oh, dia nahan barang. Ada apa ini? Nah, kalau Anda tidak cukup kuat di dalam analisa data Anda bisa niru dia aja. Nah, kita tahan dulu. Kenapa? Mesti dia punya alasan untuk nahan barang. Nah, itu yang Anda cari. Ya. Ingat ya, di dalam berbisnis
melihat kompetisi itu ada beberapa cara. Yang satu adalah ngikutin kompetitor. Kompetitor bikin apa, dia kita ikutin. Dengan asumsi apa? Kompetitor tadi ngitungnya lebih detail daripada kita. Atau yang kedua adalah kita ngitung sendiri. Ya, kita ngitung sendiri dengan asumsi kompetitor itu juga bisa melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga adalah campuran antara ngikut 100% sama ngitung sendiri. Kompetitor harus diperhatikan karena dia yang membuat Anda akan menjadi lebih efisien. Karena kalau Anda tidak lebih efisien dari mereka, Anda akan hilang, kalah dari persaingan. Yang terakhir adalah bagaimana peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Ada regulasi baru, ada standar baru nggak? Ada apa namanya apa ya? Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundangan. Dan itu kita melihatnya mesti lebih besar. Umpamanya, jangan-jangan ada undang-undang atau peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkata tentang pengelolaan limbah. Nah, loh, kenapa Anda mesti hati-hati? Loh, ternyata begitu aturan tersebut diterapkan, produksi Anda akan terkena dampak. Kenapa? Ternyata Anda menghasilkan limbah yang cukup besar. Untuk masuk ke dalam kepatuhan peraturan tersebut, Anda harus menambah satu proses lagi. Apa? Pengolahan limbah. Begitu Anda tambah satu proses lagi, artinya apa? Biaya Anda naik. Begitu biaya naik, apa yang terjadi? Margin Anda turun atau harga Anda harus naik. Nah, ini juga bagian dari yang harus kita perhatikan. Regulasi apa yang timbul? Standar apa yang timbul? Ya, umpamanya, standarnya adalah sekarang tidak boleh menggunakan plastik yang sekali pakai. Ya, plastiknya harus plastik yang recyclable, yang bisa didaur ulang. Nah, plastik daur ulang itu relatif lebih mahal. Ya, artinya apa? Biaya produksi Anda naik. Maka komponen-komponen dari lingkungan ini tadi Anda harus perhatikan satu-satu. Yang menarik adalah Anda harus punya semacam checklist. Oh, kalau di pasar apa aja yang dicari? Di teknologi apa aja yang harus dilihat? Distribusi begitu. Sistem kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi lokal seperti apa, kompetitor apa, peraturan seperti apa. Nah, cara Anda mendapatkan data tersebut menggunakan checklist, itulah yang disebut sebagai dasar dari sistem informasi pemasaran. Nah, setelah data itu masuk, maka kita masuk ke dalam mengolah data untuk menjadi informasi. Apa? Mulai dari sistem pelaporan internal, sistem produksi Anda, orang-orang sales Anda, orang-orang logistik Anda. Itu mulai ditanya ini. Informasinya mulai diolah dari mereka. Setelah itu riset pasar. Riset pasar. Apa yang terjadi di pasar? Bagaimana kita melakukan riset? Nanti kita bahas tentang itu. Kita akan ngomong sistem intelijensi pasar. Artinya apa? Kita ngelihat apa yang terjadi di kompetitor. Apa langkah-langkah mereka. Itu berdasarkan data tadi, mereka melakukan pengolahan. Yang terakhir adalah dari serangkaian tadi, gimana kita bisa memberikan satu dukungan atas pengambilan keputusan. Itu yang disebut sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan di pemasaran. Setelah kita dapat informasi tadi, artinya sudah kita olah, kita tahu harga dari data tadi, memberikan sesuatu yang bisa kita pakai, maka outputnya ada 3. Yang pertama adalah keputusan-keputusan strategis. Kita masuk pasar ini atau enggak? Kita keluar dari pasar ini atau enggak? Apakah kita ekspansi di sini atau enggak? Apakah kita harus inovasi lagi atau enggak? Itu ada di strategi strategic decisions.
Kemudian ada juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pengendalian, baik pengendalian internal Anda, gimana sistem sales kita, orang-orang sales, orang-orang penjualan kita, sistem kontrol jatah dari distributor, agen dan sebagainya. Itu juga kita monitor dan kita berikan kendali atas apa yang mereka harus lakukan. Yang terakhir adalah keputusan-keputusan yang bersifat operasional. Ya. Artinya apa? Mulai dari bagaimana kita melakukan budgeting, bagaimana kita eksekusi, bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita menerima feedback. Itu ada di keputusan-keputusan sifatnya operasional. Kapan itu dikirim ke sana, kapan ditahan dulu, kapan agen ini dapat kenaikan kuota, kapan dia dikurangin, kapan harus mengadakan diskon, itu semua ada di operasional. Kapan kita merubah jenis truknya dari truk 6 ban jadi 4 ban, dari 4 ban jadi wing box itu truk truk box yang ukurannya kontainer, pintunya dari samping bisa buka begitu, makanya disebut wing box. Itu adalah rangkaiannya. Nah, keseluruhan ini tadi keluar juga bagaimana melakukan selain keputusan-keputusan juga melakukan komunikasi kepada siapa? Satu, kepada internal Anda. Ya. Yang kedua, kepada mitra. Internal itu artinya adalah segala sesuatu yang ada di perusahaan Anda. Karyawan, terus kemudian supplier. Itu kita menyebutnya sebagai internal. Kenapa? Karena Anda punya kendali atas mereka. Setelah itu mulai agak separuh. Apa? Distributor Anda, agen Anda, sales Anda. Kemudian yang terakhir menjadi penting, konsumen Anda. Kenapa? Supaya mereka bisa menangkap maksud Anda, bisa menangkap keunggulan Anda, dan bisa beli produk Anda. Kalau udah beli, beli lagi. Ya, namanya repeat buying. Itu yang menjadi cita-cita dari setiap perusahaan. Repeat buying. Oke? Nah, ini gimana? Oke. Nah, di dalam kita melihat data tadi, kita juga harus membedakan. Ada 3 perubahan data yang bisa kita analisa, yang kita bisa kategorikan. 1, FAT. FAT itu adalah sifatnya unpredictable, nggak bisa diperkirakan. Umurnya pendek, tapi tidak mempengaruhi pada sosial, ekonomi, dan politik. Jadi lebih ke arah kondisi sesaat. Terjadi, tapi itu, oh ini FAT. FAT itu artinya kira-kira nggak begitu penting. Nah, karena akan pendek. Yang kedua adalah tren. Nah, kalau tren ini sifatnya relatif bisa diperkirakan dan berumurnya agak panjang. Dia punya momentum, dia punya jangka waktu. Ya kira-kira masa depan kita ditentukan dari apa? Bagaimana momentum ini berjalan. Inilah kita sebut sebagai trennya. Ya, tren ini mempengaruhi besok kita mesti ngapa. Nah, kita harus sesuaikan dengan tren tadi. Nah, kumpulan dari tren-tren tadi, kita akan menghadapi namanya mega trend. Perubahannya gradual tapi gede. Ya, sifatnya akan menjadi jangka panjang. Dia bisa terjadi dan mempengaruhi dalam 7 sampai 10 tahun, bahkan lebih. Contoh, dulu di tahun 2000 kita nyebut ada namanya mega trend 2000. Apa itu? Terjadinya pasar global. Dulu orang selalu berpikir pasarnya itu adalah pasar-pasar lokal, pasar-pasar domestik. Tapi ternyata dengan tren pasar global, kita akan melihat satu merek itu bisa dipasarkan di banyak tempat di dunia. Bagaimana yang tadinya mereka memproduksi hanya di satu tempat, sekarang mereka bisa produksi outsource di banyak negara, menurunkan biaya, dan menaikkan profit.
Ya, ini adalah hal juga yang harus ditangkap. Tren itu untuk jangka pendek, untuk kita berubah secepatnya. Mega trend itu adalah bagaimana kita melakukan perubahan secara gradual juga. Kita taruh fondasi kita untuk perubahan dalam menghadapi mega trend tersebut. Oke? Nah, tadi saya ngomong tentang riset pasar. Riset pasar itu kurang lebih itu ada 3 jenisnya. Satu adalah namanya periset sindikasi. Dia melakukan riset standar. Umpamanya daya beli masyarakat. Umpamanya pola konsumsi masyarakat. Umpamanya harga 9 bahan pokok. Umpamanya data penjualan mobil, data penjualan sampo. Dia ngambil semua data yang sifatnya standar. Kemudian dia jual tuh datanya kepada orang yang butuh. Ya. Bisa jadi saya mau masuk ini mau jualan baterai sepeda listrik, maka saya akan tanya penjualan sepeda listrik bagaimana, konversi sepeda listrik berapa banyak, yang paling banyak di daerah mana. Nah itu datanya bisa kita ambil dari data-data standar periset-periset tadi. Kemudian ada yang spesialis. Spesialis itu adalah dia lebih fokus lagi. Datanya kalau yang sindikasi datanya data-data umum, dia datanya lebih spesifik lagi. Dia lebih fokus. Umpamanya, contoh, riset tentang calon presiden. Spesifik. Dia cuma ngomong tentang calon presiden. Nah, di situ tapi dia bisa tahu kecenderungannya, yang milih itu laki atau perempuan, pendidikannya apa, daerahnya apa, terus kemudian partainya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini menjadi lebih spesialis karena selain fokus pertanyaan cuma tentang calon presiden, dia juga sangat dalam. Artinya bahkan sampai ke wawancara ke para respondennya secara aktif. Yang ketiga adalah gabungan atau berada di antara sindikasi sama spesialis. Ya, nah kalau nggak punya duit gimana? Maka kita melakukan riset mandiri. Riset mandiri juga ada 3. Yang satu karena puyeng, suruh aja mahasiswa yang mau skripsi. Saya selalu ngomong gitu ke banyak perusahaan yang kebetulan saya juri di beberapa event. Saya bilang kalau Anda mau bikin indeks kepuasan karyawan, indeks kepuasan konsumen, atau tren konsumen, daripada Anda biayakan mahal-mahal, suruh aja mahasiswa yang mau skripsi. Oh kenapa Pak? Mahasiswa sekarang yang mau skripsi itu kesulitan cari bahan, kesulitan cari tempat, kesulitan cari data. Nah, Anda punya data, punya tempat, punya bahan, cuman nggak ada orang. Ya jadikan satu aja. Wong mahasiswa itu ibaratnya dikasih uang transport aja udah seneng. Asal dikasih akses ya ke informasi tadi. Biarkan dia melakukan risetnya. Sama-sama happy. Kalau mahasiswa mentok, gimana? Oh, mahasiswa bisa tanya sama dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbing mentok, nah dosen pembimbing bisa tanya pada profesornya. Tiap perguruan tinggi mesti ada senior maupun guru besarnya. Nah, ini digunakan di dalam Anda melakukan riset mandiri. Yang kedua adalah data internet, searching, komparasi, atau bahkan menggunakan AI, semua ada di internet. Jadi data-data itu ditariknya dari internet. Dari informasi-informasi yang beredar di internet. Dari data-data yang tersebar di internet. Ya. Yang ketiga, nah ini seperti saya katakan tadi, kita ngelihat pesaing kita ngapain. Nah, balik lagi ya. Kalau pesaing Anda besar dan punya tradisi riset yang kuat, daripada Anda bikin sendiri itu yang Anda lihat aja, dia ngapain. Nah kita tinggal tiru. Ya? Kalau perlu bikin sedikit modifikasi sehingga Anda menjadi lebih efisien. Ya? Itu adalah cara untuk melakukan riset mandiri kalau nggak punya cukup dana menggunakan perusahaan riset pasar tersebut. Nah, bagaimana kita melakukan riset pemasaran? Prosesnya begini. Yang pertama adalah
Anda harus mendefinisikan apa yang akan kita bahas. Ya. Tujuannya apa? Kalau nanti di tengah jalan, apa aja yang alternatifnya yang harus kita bahas. Contoh, tujuannya adalah Anda mau melihat apakah Anda harus keluar dari pasar tersebut atau tidak. Risetnya di sini. Tujuannya adalah bagaimana untuk melihat. Tapi ternyata Anda juga punya, kalau selain melihat Anda harus keluar atau bertahan, Anda juga bisa melihat apakah diperlukan inovasi pada produk yang ada. Ya. Nah, itu adalah alternatif tujuan. Ya, setelah itu mulailah Anda melakukan rencana riset. Apa itu? Sumber datanya mau ambilnya di mana? Ya. Respondennya seperti apa? Siapa? Berapa banyak? Itu samplingnya. Pendekatannya apa? Apakah Anda melakukan observasi? Ataukah menggunakan focus group discussions? Focus group discussions, observasi, itu cuma pengamatan dan tidak menyentuh dari yang Anda amati. Jadi kasar katanya melihatnya dari jauh. Dilihat, dicatat. Kalau FGD, Focus Group Discussions, itu para ahli atau orang-orang yang dianggap ahli, orang-orang yang terlibat, itu dikumpulin. Kemudian ditanya, dibuat simulasi. Ya. Bisa juga menggunakan survei. Nah, survei itu biasanya ngisi. Ya. Maka nanti Anda mesti hati-hati di dalam menyusun kuesionernya. Nanti Anda akan dapat pada mata kuliah metodologi penelitian. Bagaimana menyusun kuesioner. Bagaimana data tersebut supaya valid dan reliable. Kemudian kita juga melakukan pengamatan pencatatan perilaku. Itu juga bagian dari pendekatan. Atau menggunakan eksperimen. Eksperimen itu artinya dalam situasi terbatas, Anda coba kalau variabel ini dirubah, ada perubahan nggak? Kalau variabel ini ditambah, perubahan nggak? Variabel ini dihilangkan, perubahan nggak? Ya. Itu adalah pendekatan riset. Kemudian instrumennya apa? Ya. Apakah menggunakan kuesioner, ataukah menggunakan wawancara, ataukah instrumen sangat tergantung dari pendekatan Anda apa. Ya, tiap pendekatan relatif instrumennya berbeda. Sampling. Anda mesti tahu populasi yang Anda akan ambil berapa. Untuk itu kan nggak bisa diambil semua kan. Karena lama, ruwet, dan biaya tinggi. Maka Anda harus mengadakan sampling. Ya, sampelnya apa? Penentuan samplingnya seperti apa. Itu masuk di dalam rencana riset. Bagaimana cara Anda menghubungi responden Anda? Itu adalah metode kontaknya. Pakai email, telepon, WA, ketemu, dititipin orang. Nah, itu adalah metode-metode kontak di dalam Anda mendapatkan data tersebut. Setelah itu didapatkan, mulailah melakukan proses informasi dikumpulkan. Tepatnya mengumpulkan data. Setelah data itu dikumpulkan, baru itu diolah. Nah, ini disebut namanya analisa dan mengolah dari data menjadi informasi. Setelah diolah, analisa, olah, ada hasilnya, kita melakukan penyajian. Apa yang harus disajikan? Ya? Bagaimana cara menyajikannya sehingga mudah dimengerti dan bisa membantu untuk pengambilan keputusan. Ingat yang tadi ya, strategic decisions, operational decisions, control decisions. Sudah selesai sampai pengambilan keputusan, kita akan balik lagi ke awal. Karena riset pemasaran tidak bisa berhenti, dia harus terus berputar. Sebagaimana perusahaan Anda harus terus berputar, menghasilkan produk, inovasi produk, melayani konsumen. Oke? Nah, di dalam melakukan riset pemasaran, kita punya hambatan-hambatan yang cukup serius. Satu, orang ngomong
tentang riset itu ada orang konsep tentang riset itu menjadi sempit. Riset itu cuma nanya orang katanya, ya. Padahal enggak. Riset itu adalah melihat data yang ada untuk bisa diolah menjadi informasi. Nah, orang masih kadang-kadang riset itu cuma mau lihat orang setuju apa enggak. Ini berbahaya, ya. Kalau dia cuma melihat sederhana itu, maka penanganan risetnya akan menjadi nggak terlalu serius. Hasilnya adalah hasil riset yang saya nyebutnya riset ecek-ecek, abal-abal, nggak bermutu. Ya. Kemudian perisetnya yang melakukan riset tadi kapasitasnya nggak mumpuni, sehingga apa? Dia tidak tahu bagaimana cara ngambil datanya, pendekatan apa yang paling tepat untuk pasar tersebut. Setelah ada, bagaimana dianalisanya. Ya, kalau kapasitasnya masih belum mumpuni, maka hasilnya juga mengikuti kualitas si perisetnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan masalah yang kan fokusnya tadi itu nggak tepat. Ya, apakah terlalu lebar atau terlalu sempit atau remeng-remeng. Ini menjadi masalah. Sehingga pada waktu jalan bingung. Sebenarnya tujuan kita apa? Nah, ini masalah nih kalau udah mulai bingung. Berikutnya adalah temuan diri. Ada temuan, tapi terlambat. Ya. Temuan kita adalah umpamanya COVID ini ternyata panjang, tapi telat. Orang sudah melakukan penyesuaian, kita baru kayaknya kita mulai mikir COVID. Itu telat. Atau salah. Contoh, tenang, COVID itu cuma sebentar. Biasa, kayak flu itu paling 2 bulan itu reda. Ternyata kita berjalan 2-3 tahun. Ya, itu contohnya. Kemudian, perbedaan kepribadian presentasional. Artinya begini, orang yang melakukan riset tadi itu tidak sesuai dengan apa yang akan dirisetkan. Contoh, risetnya ini adalah orang-orang lulusan dari IAIN, sekolah agama. Lah yang mereka melakukan riset adalah riset konsumsi bir. Nah, ini udah nggak cocok nih. Nah, ini jadi masalah. Ya. Jadi harus fit in antara apa yang mereka akan riset ya, dengan bagaimana kepribadian dan pandangan mereka. Presentasional itu artinya bagaimana menyajikan dari data analisa, analisa tadi disajikan. Ternyata mereka punya masalah dalam penyajian. Apa? Penggambaran grafiknya buruk, indexingnya nggak benar, korelasinya itu nggak jelas, seperti itu. Ya, itu adalah hambatan-hambatan yang sangat berpengaruh di dalam melakukan riset pemasaran. Nah, setelah kita melakukan pemasaran, ada lagi yang penting, kita mesti mengukur produktivitasnya. Bagaimana mengukur produktivitasnya? Maka kita harus melihat ada 2 cara. Yang pertama adalah pakai ukuran pemasaran. Dilihat angka hasilnya secara periodik. Dari satu masa ke masa ajak. Potensial adalah yang kira-kira bisa beli kita. Yang tersedia, yang sudah siap untuk beli. Sasaran, mana yang akan kita fokus pasar itu. Yang terpenetrasi, artinya yang sudah beli produk kita. Yang bisa untuk repeat buy. Ini diukur secara periodik. Setiap perubahan kita mesti lihat apa penyebabnya, kapan, ya, trennya bagaimana. Yang kedua adalah menggunakan analisa data. Itu disebut permodelan. Artinya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan matematis. Kalau ini naik, maka ini lebih banyak ke kajian-kajian teoretik dengan menggunakan data yang ada. Apa ini? Mereka banyak menggunakan statistik di urusan ini. Ingat ya, ini pemodelan. Pemodelan itu datanya adalah data-data yang tidak real, tapi data-data yang
diolah, diasumsikan. Oke. Nah, kita berikutnya adalah setelah melakukan riset tadi, kita juga perlu melakukan perencanaan akan kebutuhan. Ya, bagaimana kita melakukan demand forecast? Kira-kira besok itu kebutuhan kita naik atau turun? Ya. Maka mereka harus melakukan di dalamnya adalah survei maksud pembeli. Apa sih yang mungkin dilakukan oleh pembeli dalam kondisi tertentu? Kemudian mereka mesti tanya dari orang-orang lapangan, salesman. Apa sih ya, catatan mereka tentang pembeli yang ada dan calon pembeli mana saja yang patut untuk diseriusin. Kemudian kita juga bisa melihat dari pendapat para pakar. Mereka membuat ramalan seperti apa. Kita juga tanya dealer, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, atau asosiasi perdagangan. Menurut mereka yang di kemudian hari demand itu akan berkembang, berubah menjadi seperti apa. Nah inilah cara kita melakukan perencanaan atau apa ya, forecast itu apa bahasa Indonesia ya? Perencanaan bukan, peramalan kebutuhan. Oke, seperti biasa, cobalah Anda mereview lagi pemahaman dengan menjawab ini tadi. Apa bedanya data dan informasi? Kalau bisa kasih contoh. Kemudian apa sih yang disebut dengan instrumen riset? Contoh lagi. Bagaimana mengendalikan sistem informasi pemasaran sehingga menjadi terpadu dan dilakukan secara periodik. Ada caranya. Salah satunya dengan dashboard. Saya rasa seperti itu. Pertanyaan tetap bisa diajukan di WA Group atau di situs e-learning kita. Oke, sampai jumpa minggu depan. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah kita mohon maaf atas segala tidak nyaman yang saya timbulkan. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.